Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau share sedikit ya, jadi nggak terlalu banyak yang saya mau sharing. Di sini saya kemarin ketemu channel, yaitu channel dari belajar buat jam dinding dengan foto yang di custom ya. Di sini saya share videonya, jadi nanti teman-teman bisa masuk ke video ini. Di situ juga banyak sekali tips-tips, tapi nanti ada beberapa yang akan saya pilih, yang akan saya posting di grup ya pengguna printer HP. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan inspirasi dan juga ngasih tahu ke teman-teman kalau ternyata pakai printer inktank mau merek apa aja, ya terserah. Karena di sini di contoh video ini adalah printer yang digunakan printer Epson. Tapi bukan berarti tidak bisa dicetak dengan printer lain. Karena printer inktank itu semua sekarang sudah ada, yaitu dari Brother, HP, Canon, dan juga Epson. Nah, tujuannya adalah di sini saya kasih tahu buat teman-teman yang pakai printer HP atau printer Canon atau apapun, teman-teman bisa buat yang namanya jam dinding custom. Ya, jadi ini adalah tips cetak juga buat yang mau punya usaha cetak rumahan. Ya, jadi ini printer bisa dipakai buat usaha cetak di rumah. Nah, medianya apa aja sih? Di sini nanti kalau teman-teman nonton, medianya itu dia menggunakan namanya stiker kromo. Ya, ini dicetak dengan printer A3 karena ukuran diameternya ini cukup luas, yaitu 30 kali 24 cm. Kalau teman-teman nggak punya printer A3, teman-teman bisa cetak dengan printer A4. Tapi mungkin ukuran jam dindingnya lebih kecil dari sini ya. Jadi boleh dicoba, boleh dites dulu kira-kira seperti apa sih hasil cetakannya. Dan yang pastinya cetaknya pakai tinta original atau tinta dye. Ya, setelah itu dilaminasi panas dengan laminasi doff. Nah, kemudian setelah dilaminasi nanti tinggal hasil cetakan fotonya itu ditempel ke media daripada si jamnya ini. Nah, ini jadi bisa buat teman-teman punya usaha cetak ya jam dinding dengan foto custom yang teman-teman bisa jualan. Nah, di sini juga dijelasin kenapa sih pakai laminasinya doff bukan yang glossy. Karena kenapa? Karena jam dinding itu biasanya diletakkan dalam ruangan. Nah, kalau di dalam ruangan itu, misalnya ruang tamu atau ruang belajar atau misalnya di kamar, itu berdekatan dengan cahaya lampu ya. Jadi supaya tidak mantul kalau kita pakai laminasi doff yang hasilnya lebih bagus dan lebih cocok. Nah, itu aja yang saya mau sharing soal cara membuat jam dinding ya. Ini bisa dilakukan pakai printer inkjet. Dan juga di video selanjutnya ya, di sini saya share juga sekalian. Ini topiknya adalah tips cetak ya di sini. Ini sekalian juga yang saya akan sharing karena kemarin juga baru diupload sama. Jadi juga ini adalah tips cetak juga, tips cetak undangan itu pakai printer rumahan sama ya. Nah, di sini teman-teman juga lihat. Di sini teman kita ini atau yang punya channel YouTube ini, dia ngasih tahu lagi tips cara cetak undangan untuk pemula dengan printer rumahan. Semua yang dipakai di sini adalah printer Epson, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa lakukan dengan printer HP atau printer yang lainnya. Karena sama, cara kerjanya sama, tintanya pun sama ya. Jadi dia cetak pakai belangko undangan. Kita tinggal cetak tulisannya aja. Ngeprintnya lebih cepat, tintanya lebih irit, dan juga kualitas cetaknya juga hasilnya bagus. Nah, untuk belangko undangan ini, teman-teman bisa juga beli yang sudah jadi. Belangko undangan itu banyak sekali desainnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngedesain sendiri. Tapi kalau teman-teman mau desain sendiri, teman-teman bisa desain. Terus teman-teman cetak di mesin offset ya. Jadi teman-teman mau punya hasil desain sendiri nih, silakan dicetak dulu di offset mesin printing, baru kemudian dicetak pakai printer di rumah ya. Kenapa kita cetak kalau misalnya teman-teman cetak undangan itu, belangko undangan itu di offset, mesin offset daripada kita cetak custom pakai printer kita? Kenapa? Karena biasanya kita cetak undangan atau belangko undangan ini kertasnya kertas stick atau brief cut. Ya, itu adalah kertas yang berpori. Jadi kalau kita cetak pakai printer biasa, itu hasil cetak warnanya agak sedikit redup, kurang terang. Tapi kalau pakai mesin offset, itu hasil cetak warnanya bagus dan kontras. Ya, jadi kita tinggal cetak tulisannya aja pakai printer biasa. Dan itu hasilnya akan jadi lebih bagus, lebih cepat, dan tentunya lebih irit.
Ya, itu aja 2 tips yang baru saya upload. Jadi ini bisa teman-teman lihat videonya nanti. Cari aja ya tips bisnis cetak undangan untuk memula dengan printer rumahan. Jadi teman-teman bisa belajar buat yang udah punya printer, mau punya usaha nyetak apa, mau belajar silahkan nonton di video-video tersebut. Oke, itu aja yang saya mau sharing ya. Tujuannya adalah kita bisa pakai printer kita untuk cetak, untuk cari uang ya. Ini adalah tips bisnis. Terima kasih, semoga informasinya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada yang mau dikomen atau ada yang mau ditanyakan, silakan ya supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih.